Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi minnahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamuh wa astaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan suasana kondisi yang hujan di luar sana, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan langkah kita menuju majelis ilmu ini untuk bersama-sama kita bertolabul ilmu, mendalami dinullah, agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini salah satu kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri para jamaah sekalian. Dan ini bukti tanda kalau kita masih diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak rutinitas, aktivitas-aktivitas kita, tapi kita ternyata masih diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menuju majelis ilmu. Itu tandanya kita sedang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sedang disorot sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tandanya Allah ingin ada kebaikan pada diri kita, pada jamaah sekalian. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi salah satu tanda kalau diri kita ini dikehendaki suatu kebaikan sama Allah, ingin ditambahnya satu kebaikan sama Allah, caranya sederhana biasanya. Oh ya, kurang jelas banget. Cek sama aja. Cek mungkin ini lagi. Ini saya. Soalnya juga diarahkan sih lagi. Ya. Ya, karena memang hujan juga ya, jadi agak kurang terdengar. Baik, saya ulangi para jamaah sekalian. Jadi salah satu tanda kalau Allah ingin bertambahnya kebaikan pada diri kita, salah satu tandanya itu sederhana biasanya. Ya, kalau dalam hadis Nabi, tadi saya ulangi, Nabi SAW mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi salah satu tanda kalau ingin kebaikan pada diri kita itu sangat sederhana sekali. Apa itu? Dimampukannya kita, dimudahkannya kita ini untuk tafakuh memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu ciri yang sederhana pada jamaah sekalian. Sehingga sore hari ini Bapak Ibu sekalian atau jamaah sekalian, kalau kita di luar sana sibuk dengan aktivitas dan saat ini masih diberikan kemudahan sama Allah untuk hadir di majelis ilmu, maka ini harus nantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita, uswah kita semua, qudwah kita semua, suri tauladan kita semua, murabbi kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ibu salawat ini senantiasa tersurahkan kepada beliau dari kita yang mengaku umat beliau,
Dan semoga biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya akan bicara tentang satu tema yang mungkin ibu-ibu sudah melalui, ya, atau mungkin sedang proses melalui. Nah, apapun kondisinya para jamaah sekalian, tapi ilmu ini bisa diterapkan sampai kapanpun. Dan insya Allah ilmu ini para jamaah sekalian yang akan terus berguna, bermanfaat untuk anak-anak turunan kita semua para jamaah sekalian. Tema yang saya angkat sore hari ini adalah 3 indikator keberhasilan seorang wanita di dunia ini. Saya ulangi, tema yang saya angkat atau ingin saya bicarakan sore hari ini adalah 3 indikator keberhasilan seorang wanita di dunia ini. Kalau kita bicara keberhasilan, makna lainnya sukses, beruntung, sukses dalam karirnya, sukses dalam agamanya. Tentu ini relatif. Tapi apa sebetulnya yang menjadi tolak ukur kesuksesan, keberhasilan dari seorang wanita manakala dia hidup di dunia ini? Kita akan mukadimah dulu dalam surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang berjiwa itu pasti nanti ujung-ujungnya akan berjumpa dengan namanya kematian. Perhatikan bahasa Allah di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua tanpa terkecuali, tanpa yang sakit maupun sakit, semua nanti akan berjumpa namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat saja kita akan disempurnakan seluruh amal ibadah kita, pahala-pahala kita. Makna lainnya ini loh, kita akan ditunjukkan amal-amal soleh yang kita kerjakan, ya, maksiat yang kita kerjakan, kezaliman yang kita kerjakan, kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan, semua akan ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan sama Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia telah memperoleh kemenangan, dia telah memperoleh kesuksesan. Jadi makna keberhasilan, sukses yang sesungguhnya ini sebetulnya apa itu? Manakala kita dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah mati dijauhkan sama Allah nanti dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah memperoleh kemenangan yang besar. Nah, terus Ustaz, kenapa dan apa hubungannya dengan suksesnya kita di dunia ini? Sebetulnya para jamaah sekalian, tema ini bukan serta-merta kita hanya berbicara dunia, tapi bagaimana keberhasilan kita di dunia ini bisa nggak nanti dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jelas bahasa Allah dalam surat Ali Imran ini, orang yang beruntung itu, orang yang sukses itu, ya nanti kalau kita sudah mati, karena jelas bahasa Allah pertama semua pasti akan mati, terus kemudian dimasukkan sama Allah dalam surga, dijauhkan dari api neraka, itu orang sukses. Pertanyaannya saat ini para jamaah sekalian, apa indikatornya? Apa tanda berhasilnya seorang wanita? Ini juga berlaku Bu ya untuk saya kaum adam kan gitu. Tapi ini fokusnya kita bicara bagaimana ya, fokusnya terhadap kaum wanita pada akhwat. Apa indikatornya? Apa tanda berhasilnya kita ini seorang wanita panjenengan itu sukses dan berhasil di dunia ini sehingga nanti kalau mati bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah poin bahasan kita para jamaah sekalian. Setelah saya kumpulkan, memang banyak indikatornya para jamaah sekalian, tapi sebenarnya ada tiga indikator yang menyebabkan seseorang itu
nantinya Pak, Ibu bisa dikategorikan sebagai seorang wanita yang sukses di dunia ini, sehingga manakala dia mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan semua yang nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa itu yang pertama? Yang pertama, indikator yang menyebabkan atau bisa menjadi barometer tanda berhasil dan suksesnya seorang wanita di dunia ini adalah zaujatan muti'atan. Apa itu? Zaujatan muti'atan, yaitu wanita atau istri yang soleha. Ya, istri yang soleha ini. Nah, kalau kita bicara istri yang soleha pun atau wanita yang soleha, ini memang relatif juga banyak. Kalau mau kita buka kitab hadis satu persatu, penjelasan-penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan karakter-karakter yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang cukup banyak. Tapi ayo kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini insya Allah sudah menjadi tolak ukur cukupnya seseorang itu bisa dikategorikan, seorang istri tadi atau seorang wanita dikategorikan sebagai istri yang soleha. Tadi golongan pertama tadi, zaujatan muti'atan. Apa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in? Qala lahu ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul almar'u. Wahai Umar, mau enggak saya kasih tahu kamu, gitu ya, ku beritahukan kepadamu simpanan seseorang yang paling baik yang ada di dunia ini. Jadi Nabi coba ngajak diskusi sama Umar bin Khattab. Ini kita fokus bicara wanita soleh, Bu ya, wanita soleha. Karena kalau kita bicara wanita soleh banyak sekali, Bu, karakternya gitu ya. Tapi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab ini cukuplah. Kalau kita bisa meraih apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab ini, insya Allah kita masuk dalam kategori wanita yang soleha. Wahai Umar, mau ndak aku tunjukkan simpanan seseorang yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah almar'u soleha, seorang istri yang soleha. Umar bingung. Ya kalau wanita soleh itu banyak ya Rasulullah, kan seperti itu. Seakan-akan Umar menanyakan seperti itu para jamaah sekalian. Akhirnya diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Umar, kalau engkau bertanya apa karakter, apa ciri wanita soleha itu, yang pertama adalah inna nadhara ilaiha sarathu. Ini satu tanda atau satu karakter kalau seorang istri bisa dikategorikan istri yang soleha. Apa? Apabila suaminya melihat, memandangnya, ya, suaminya menjadi senang melihat istrinya. Ini poin yang pertama. Jadi Ibu, terkadang kita tidak paham tentang bab yang satu ini. Padahal kalau pahala yang bisa kita dapatkan di rumah itu sejatinya cukup banyak. Hanya dengan apa tadi? Kalau suami melihat kita itu menyenangkan. Suami melihat kita bawaannya gembira, senang, bahagia. Itu saja dilakukan rutinitas setiap hari, setiap suami pulang kerja, ternyata ibu ada di rumah dalam keadaan yang menyenangkan, menyambut dengan baik, diajak komunikasi dengan baik, diberikan pelayanan terbaik, itu sudah cukup dikategorikan ibu menjadi seorang istri yang soleha. Bu, mohon maaf, memang Bu, kita ini laki-laki ini punya kodrat, punya tabiat yang, ya kalau saya pribadi Bu ya, saya pribadi ini memang tipikal orang yang ngalem sama istri. Saya kalau pulang gitu Bu, di rumah gak ada istri, sumpah saya, lu serius ini, di mana-mana pasti seperti itu. Karena memang tabiat kita seorang laki-laki khususnya gitu Bu ya, itu kalau sudah menikah bawaannya ngalem. Sudahlah, seperkasa apapun, selaki apapun istri panjenengan atau suami panjenengan itu Ibu, kalau mau didalami tipikal orang yang ngalem pada istri. Mohon maaf, Nabi SAW juga seperti itu. Kenapa para jamaah sekalian, kok wanita tadi itu, istri itu harus menyenangkan manakala dilihat suami?
ternyata kalau mau kita dalami apa yang disampaikan oleh para ulama, memang banyak kelebihannya ya. Wanita itu memang subhanallah diciptakan sama Allah memang makhluk yang ya luar biasa Bu, kelebihannya. Ya, mampu berhias, ya, mampu bersolek, ya, dan berbagai macam. Ini memang terjadi Bu. Saya yakin panjenengan kalau dulu masih muda-muda itu ya bagaimana berhias itu ya. Itu insya Allah jago-jago semua kan seperti itu. Dan ini memang sama Islam dibolehkan dengan catatan memang berhiasnya kita hanya untuk suami Bu. Jangan untuk orang lain. Ya. Mohon maaf apalagi ada seorang istri dia berhias pakai wangian ya, pakai pakaian yang terbaik bukan untuk suami tapi untuk orang lain. Ini jadinya tabarruj. Pernah dengar kata tabarruj? Dosa ini. Berhiasnya kita ini untuk orang lain. Nah ini yang diharamkan dalam Islam para jamaah sekalian. Nah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama, sangat mudah sebetulnya. Coba deh muhasabah introspeksi diri kita. Sudah belum ibu yang sudah menikah dengan suami bertahun-tahun, sudah belum? Ini hal terkecil loh Bu. Menyenangkan suami manakala suami pulang melihat saya yang capek dari kerjanya, sumpek dari kerjanya, pulang jadi senang ketemu panjenengan. Ini Bu, kalau satu poin ini saja mampu kita jalankan, percaya para jamaah sekalian, ini insya Allah Bu, ini sudah ada kaplingan surga di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan. Ini memang terjadi para jamaah sekalian. Nabi, seorang Rasul juga manusia biasa, memang seperti itu karakternya. Beliau itu ngalem Bu dengan Khadijah, ngalem dengan Aisyah. Ya. Ya memang itu tipikal karakter laki-laki ya, memang seperti itu para jamaah sekalian. Nah ini masih yang banyak belum difahami dari setiap kaum muslimin maupun muslimat pada jamaah sekalian, bahwa surga itu Bu, itu bisa kita jumpai di rumah kita. Hanya tinggal bagaimana kita mampu nih menangkap potensi yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Idza nadhara ilaiha saratu. Tanda atau ciri wanita solehah, istri yang soleh yang pertama itu adalah senang suaminya melihatnya, dia suka memandangnya. Jadi kalau dilihat suaminya jadi senang Bu. Nah, ini salah satu tanda yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Jika suaminya menyuruhnya, maka dia segera mentaatinya. Nah, ini Bu, ini bab yang tidak kalah penting juga. Ya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Ada Ibu, mohon maaf. Biasanya terjadi Bu, ini masih di pernikahan muda biasanya. Ya, anak-anak muda yang menikah Bu di luar sana itu karena tidak punya faham ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, rumah tangganya cuma bertahan berapa? 2 tahun, 3 tahun. Karena memang menikah bukan berlandaskan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia berjumpa sudah mendalami ilmu rumah tangga tadi Bu, sudah menikah, kaget tentang hak dan kewajiban, tidak punya ilmu parenting tentang rumah tangga. Padahal jalan instan pertama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu manakala seorang wanita sudah menikah, taat nomor 1 adalah kepada siapa? Kepada suaminya para jamaah sekalian. Tapi tentu Bu, kalau kita bicara taat ini panjang, ya. Taat ini panjang Bu. Sampai ya kalau panjenengan memahami gitu ya. Orang yang memang paham tentang ilmu agama Allah itu seorang wanita yang dia faham betul tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, manakala sudah kalimat ijab dan kabul dilakukan oleh suami panjenengan, itu sudah berpindah semua. Hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya, baktinya sudah pindah lagi bukan pada orang tua tapi pada siapa? Kepada suami. Tentu Bu, kalau dalam hal taat ini, dalam taat hal yang ma'ruf, hal yang baik. Ya, kalau suaminya mengarahkan, memerintahkan yang tidak baik, kita tidak punya kewajiban Bu ya. Untuk apa? Untuk mentaatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau kita harus apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau suaminya merintahkan Ibu tutup aurat, ya. Kemudian apa? Menjaga sholat 5 waktunya, memerintahkan dan ma'ruf, wajib hukumnya panjenengan untuk apa? Menjalankannya. Kadang Bu, mohon maaf sekarang banyak sekali terjadi tengah-tengah kita. Suami minta apa, menyuruh apa Bu, tidak ditaati. Saya tamas nanggung ini loh.
Saya sedang mengerjakan ini, sedang mengerjakan itu, banyak terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Ya ini karena apa? Kurangnya ilmu parenting sebelum apa? Sebelum menikah. Ilmu agama tidak punya. Sehingga apa? Rumah tangganya dipenuhi dengan keributan, dengan permasalahan gitu ya. Padahal kalau kita paham bab tentang hak dan kewajiban, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan makhluk untuk sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Pada suaminya. Ini karena memang luar biasanya Bu, haknya suami terhadap diri panjenengan selaku istri-istrinya. Kadang ada orang Bu, ini bukan pakai ilmu agama Allah Bu, bukan pakai ilmu Islam, ngawur akhirnya. Saya ini juga manusia, juga punya capek. Nah ya akhi, saya tahu, kita memahami. Toh kalau suami yang baik juga tidak mungkin menjadikan istri-istrinya apa? Pembantu Bu. Karena seorang istri atau seorang suami yang baik itu dia paham betul bahwa agama Islam ini Bu memuliakan wanita. Tinggal hanya bagaimana menjalankan hak dan kewajiban ini tadi bisa nggak dijalankan dalam sebuah rumah tangga para jamaah sekalian. Nah ini Bu, ini ya kalah penting ya. Mungkin panjenengan sudah melewati ya belasan tahun, puluhan tahun yang lalu gitu Bu ya. Tapi ilmu ini masih ilmu bawaan Bu dalam Islam. Memang ini sudah menjadi kewajiban, hak dan kewajiban kita para jamaah sekalian. Jadi hendaknya Bu seorang tadi apa? Memperhatikan betul tentang hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Manakala panjenengan menjalankan kewajiban, menjalankan ketaatan kepada suami panjenengan, insya Allah Bu, kaplingan surga juga sudah menanti panjenengan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, yaitu bagaimana seseorang Bu, seorang istri dikategorikan sebagai seorang yang soleha, manakala dia diperintahkan pada suaminya untuk mengerjakan ketaatan, dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na dalam hal yang ma'ruf. Ada banyak terjadi tengah-tengah kita. Ya kalau suaminya minta apa, memberikan pelayanan, bukannya sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa ata'na. Ya Mas, saya dengar, tapi saya ingkar. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa ata'na. Itu yang kedua Bu. Ya, jelas wa idza amaraha ata'athu. Jika suaminya menyuruh, maka dia segera mentaatinya. Kemudian yang ketiga pada jamaah sekalian adalah wa idza ghaba anha hafizathu. Dan jika suaminya tidak ada di rumah, maka dia senantiasa para jamaah sekalian menjaga kehormatan serta menjaga apa? Harta dari suaminya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga salah satu permasalahan yang penting Bu ya. Kita tahu suami panjenengan, rata-rata suami itu Bu memang punya kewajiban bekerja cari nafkah ya, kerja apapun Bu ya, kerja yang apapun yang penting sifatnya halal, penghasilannya thayyib, baik kan seperti itu. Cuma terkadang kalau kita bicara suami bekerja Bu, itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kerjanya dagang, ada yang kerja di kantoran, ada yang kerjanya apa Bu ya, misalkan dia harus menjadi nelayan di luar kota dan sebagainya ya. Ini banyak macam-macam pekerjaan. Tapi kalau kita ingin lihat, ingin berkaca, ini bab yang paling penting Bu ya, ingin berkaca seorang wanita solehah, wanita yang benar-benar soleh, ujiannya itu Bu bukan kemudian dia mampu berhias sebetulnya. Nah memang itu menjadi poin. Bukan terus kemudian ketika dilihat suaminya jadi senang, bukan. Memang iya itu menjadi poin. Tapi kalau ingin kita lihat, ingin kita uji seorang istri yang soleha, kejujurannya, amanahnya adalah manakala suami kita tidak berada di rumah Ibu ya, suami panjenengan di rumah tapi jenengan tetap mampu menjaga kejujuran dan amanah yang diberikan oleh suami panjenengan, baik itu kehormatannya, kehormatan jenengan, harta yang dititipkan, dan dua hal ini yang mampu panjenengan jaga, insya Allah Bu, ini baru kategori seorang wanita yang soleha, istri yang soleha. Kadang Bu, mohon maaf, seorang wanita, seorang istri tidak punya ilmu Bu, suami tidak ada di rumah, terima tamu di rumah ya. Padahal apa? Fitnah banyak di mana-mana. Jadi banyak terjadi di tengah-tengah kita. Suami nggak di rumah, keluar kelayapan, tidak izin suaminya. Ini jadi masalah lagi para jamaah sekalian. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah. Karena apa? Kurangnya ilmu.
Mengapa ini dikategorikan oleh Umar bin Khattab, oleh Nabi SAW pada Umar bin Khattab, salah satu poin yang tidak kalah penting? Karena kebanyakan fitnah wanita itu tidak bisa diam di rumah memang. Sukanya kelayapan. Umumnya seperti itu, berhias diri, ya, sudah keluar rumah tanpa izin suaminya, terus kemudian berhias diri, ya. Ya ini jadi permasalahan para jamaah sekalian. Bahkan naudzubillah min dzalik para jamaah sekalian, Bu, ya, sampai komunikasi dengan orang lain yang memang tidak punya kepentingan yang syar'i, Bu. Sampai kemudian naudzubillah mau berselingkuh dengan orang lain. Ini bukan ciri wanita salehah, ya. Ini banyak, Bu, terjadi dengan kita. Kalau kita jumpai di media sosial, ya, di mana-mana banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Ya karena memang tidak paham ya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham tentang dinul Islam ini para jamaah sekalian. Dan ini penting sekali para jamaah sekalian, karena seorang istri yang soleh itu adalah dia yang mampu tentunya, Bu, memegang peran suami. Jadi suami jenengan, Bu, sibuk kerja pagi, siang, sore, malam. Itu untuk jenengan, untuk istri-istrinya. Maka hendaknya seorang istri yang soleh, Bu, dia mampu menjaga amanah yang diberikan oleh apa? Suaminya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yabtagha wara dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang mampu menjaga amanahnya, menjaga kemaluannya, menjaga salatnya, mereka semua nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, menjaga amanah itu berat sekali. Sebelum kita jaga amanah orang lain itu, ya, menjaga orang yang jaga amanah diri kita sendiri. Ini banyak terjadi yang kadang masih lalai. Makanya kalau dalam salah satu hadis dikategorikan Nabi, kalau kita mampu megang amanah, insya Allah dunia ini akan mengikuti kita. Tidak usah cari dunia, dunia akan datang dengan sendirinya. Karena orang yang amanah para jamaah sekalian itu mudah nanti akan dipercaya sama orang para jamaah sekalian. Tapi kalau sekali kita berkhianat terhadap amanah, kepercayaan yang diberikan suami kepada kita, Bu, kepada jenengan seorang istri, itu akan membekasnya sangat dalam sekali. Ya, ini penting sekali. Ini ilmu yang harus nantiasa kita amalkan para jamaah sekalian. Itu yang ketiga, ya. Seorang istri yang soleha atau wanita yang soleh, Bu, senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya manakala suaminya tidak berada di rumah. Mungkin bekerja, ya, mungkin sedang safar, ya. Semua itu adalah amanah yang harus senantiasa kita jaga. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, ada tambahan dari Nabi SAW. Seorang istri yang soleha, Ibu, itu sukanya menerima, mensyukuri apa yang diberikan nafkah tadi, Bu, nafkah yang diberikan kepada suami itu senantiasa disyukuri. Ya. Apa, Bu, kalau dalam bahasa agama kita apa? Qanaah. Ya, qanaah. Ngerasa cukup. Ngerasa cukup. Seorang istri yang soleh, Ibu, ini juga termasuk dalam kategori ujian. Kalau pengen lihat istri itu agamanya bagus, ya, terus kemudian soleha, itu perhatikan manakala kalau sudah masuk bab masalah bab uang, bab ekonomi semacam ini, bab nafkah. Karena mohon maaf, kebanyakan, Bu, seorang wanita, kebanyakan, Bu, ya, saya tidak bilang semua, kebanyakan itu istri kalau sudah kurang nafkahnya, orang kalau kemudian tidak punya ilmu agama Allah, mau berhubungan dengan orang lain. Saya ngomong gini, Bu, saya punya jamaah juga sama, cerita ke saya semacam itu. Ada dua, bahkan sampai detik ini masih sedang saya tangani. Ada di Jawa Barat sana, Bu. Ada, Bu, datang ke saya, dia bilang, Ustaz, ini laki-laki yang cerita ke saya, suaminya, saya ini sudah 2 bulan tidak bekerja, dia bilang itu. Terus kemudian istri saya hubungi tidak mau, gitu ya. Saya telepon tidak mau, dia milih untuk pulang ke rumah orang tuanya, gitu. Terus dia mengatakan, ya kalau saya belum juga mendapatkan pekerjaan, lebih baik saya diceraikan, gitu. Dan ternyata, Ustaz, istri saya ini mendapat apa? Punya selingkuhan, ya. Punya hubungan gelap dengan laki-laki lain, gitu. Ya saya bilang, ya akhi, hukum talak sudah berlaku untuk antum saat ini. Kalau mau kita lebih ekstrim lagi, gitu ya, hukum untuk menceraikan dia sudah halal untuk saat ini, saya bilang itu. Karena saya bilang gini, Bu, cinta itu pengorbanan. Cinta itu manakala kita dalam keadaan susah, ya kita mau hidup bersama dalam keadaan apapun.
Cinta itu menerima apa adanya, bukan ada apanya. Mohon maaf, istri atau wanita macam apa ini? Hanya karena masalah ekonomi yang kurang, terus kemudian dia mau berhubungan dengan laki-laki lain, haram hukumnya, saya bilang semacam itu. Syukuri Bu, menjadi seorang istri itu syukuri Bu, perjuangan seorang suami. Percayalah Bu, tidak ada seorang suami itu yang mau menyusahkan istrinya. Saya kalau dicurhati sama anak-anak muda juga itu, Ustaz, saya itu menyesal, suami saya itu dulu nikah dengan saya itu tidak bisa kasih mahar, itu kayak artis-artis itu. Saya bilang, antum tidak salah ya untuk cerita seperti itu kepada saya. Kenapa Ustaz? Dia bilang, saya bilang, percayalah, suami Anda itu juga ingin sebetulnya memberikan mahar yang terbaik untuk Anda, tapi karena keterbatasan kemampuan sehingga menyebabkan suami Anda tidak mampu. Tapi syukuri yang ada, hiduplah apa adanya para jamaah sekalian. Ini yang sering saya tekankan. Tadi saya bilang, kebanyakan Bu di pengadilan agama sana itu yang cerai itu ya masih usia-usia muda Bu. Urusannya apa? Urusan perut ke bawah. Karena tidak punya ilmu agama tentang agama Islam ini, tidak ngerti tentang hak dan kewajiban. Ya, saya nikah tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan takwa sama Allah. Terus pokoknya saya cinta, saya senang. Terungkap semua. Sebelum nikah nggak tahu, setelah nikah jadi tahu semua, cara tidurnya, cara makannya, dan berbagai macam. Akhirnya tidak suka. Penghasilannya pas-pasan kan begitu. Makanya kalau dalam agama kita Bu, itu dianjurkan apa? Nikah yang sekufu. Sekufu Bu. Sekufu itu bukan bukan dari satu marga, bukan dari satu golongan, bukan, tapi yang sepadan. Saya sering nasihatkan kepada laki-laki itu, ya Ki, kalau penghasilanmu 1 bulan cuma 2 juta, ya nikahlah dengan yang sepadan. Kalau penghasilan cuma 2 juta gitu, jangan nikah dengan seorang wanita yang make up-nya saja, skincare-nya saja 3 juta atau 4 juta. Ya. Kalau antum terus kemudian nikah memaksakan dengan skincare-nya dengan wanita yang 3 juta, 4 juta, belum perawatan dan sebagainya, tidak akan mampu. Nikahlah dengan apa? Yang sepadan. Mau ya makan 1 piring berdua gitu ya, dalam keadaan susah sekalipun ya. Karena gini Bu, kita kalau sudah menikah dengan seorang wanita, wanita dengan seorang laki-laki, ya berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian untuk istri, istri pakaian untuk suami. Jangan ada jeleknya suami diumbar, ada jeleknya istri diumbar. Nah ini banyak terjadi Bu, terjadi dan anak muda terutama saat ini. Karena tidak punya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit masalah dalam ekonomi, sudah mulai cari kenyamanan pada orang lain. La haula wala quwata illa billah. Ini banyak Bu terjadi. Makanya sekarang kalau di Kementerian Agama gitu Bu ya, itu memang dibuat peraturan terbaru. Jadi laki-laki perempuan itu harus menikah minimal usia 20 tahun. Ini supaya pada usia psikologis matang. Agama juga paling tidak memberikan kematangan. Makanya sebelum nikah itu biasanya ada ilmu, ada parenting, ada rapat dan sebagainya, ada nasihat. Ini penting sekali. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan mawaddah warahmah, rahmatnya Allah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian kita nikah bukan berdasarkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Memang biasanya Bu kalau masih awal-awal, saya cinta mati Ustaz kan gitu ya. Tapi nanti kalau sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, sudah punya anak, bingung beli pampersnya, beli susunya, ya sudah mulai kerasa gitu. Terlihat sifat aslinya. Merasa cukup enggak dengan apa yang diberikan oleh suaminya? Maka anjuran dari agama Islam Ibu, qanaah, merasalah cukup. Kita ini punya kapasitas Bu dalam hidup ini, ya. Enggak usah memaksakan di luar kemampuan kita. Karena biasanya gitu, hanya nuruti gengsi, ya. Belilah apa yang memang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita kan gitu. Nah, ini salah satu ujian juga. Jadi 2 poin Bu yang enggak kalah penting ini ya. Kalau mau lihat karakter istri soleha itu, tadi setelah pertama lihat enak dipandang, terus kemudian mentaatinya. Ketiga apa Bu? Tadi menjaga kehormatan manakala suami nggak di rumah. Keempat ini Bu, selalu mensyukuri apa yang diberikan sama suami, nafkah. Udah Bu, sekecil apapun syukuri. Kalau bersyukur Bu, insya Allah ditambah sama Allah, nikmatnya juga ditambah gitu. Ya, ada orang nggak bersyukur Bu, membuat suaminya apa?
melakukan hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum lagi Bu, setan masuk. Ya sudahlah saya cari wanita lain. Nah, akhirnya jadi ribut rumah tangganya gitu. Nah, ini yang harus nantiasa kita waspadai para jemaah sekalian. Ini 4 karakter istri yang soleha. Karena tadi Bu ya, kalau kita ingin berhasil dikategorikan indikator orang yang berhasil di dunia seorang wanita itu, ya yang pertama apa Bu? Zaujatan muntiatan, istri yang soleha. Nah, soleha yang seperti apa ini dari 4 karakternya, 4 kriterianya ya. Insya Allah saya yakin panjenengan sudah melaluinya, panjenengan juga sudah bisa melewatinya. Walaupun masih ada kurang Ibu, manfaatkan sisa umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa? Pelayanan terbaik pada suami panjenengan. Kemudian yang kedua, indikator yang bisa kita ambil dijadikan barometer bahwa kita sukses di dunia ini, berhasil di dunia ini adalah madrasatul ula. Pasti para sudah pernah dengar ini Bu ya. Madrasatul ula. Seorang wanita atau istri ini Bu dikategorikan berhasil itu manakala dia mampu menjadi pendidik utama, menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini hal yang mungkin juga jarang Bu, dijadikan fokus titik berat bagi seorang ibu. Ya, anak melahirkan punya anak Bu, sudahlah nanti tumbuh belajar dewasa dengan sendirinya gitu ya. Nanti kalau kita sibuk lagi dan nanti pakai babysitter, ya jangan Bu. Ini kewajiban. Ini kewajiban ya. Generasi yang akan datang Bu, peradaban Islam itu ditentukan hari ini Bu, di panjenengan. Makanya Islam kenapa memuliakan dan menjaga wanita Bu? Karena yang mampu mencetak generasi-generasi penerus Islam ini itu ya dari panjenengan, seorang wanita. Bayangkan Bu, 9 bulan mengandung ya, dengan berbagai macam kesusahan, melahirkan masih harus mensapi lagi, mensusui lagi Bu ya, selama 2 tahun. Akhlaknya seorang anak, pribadinya seorang anak, akidahnya seorang anak ditentukan hari ini Bu, setelah panjenengan melahirkan. Makanya saya bilang pada istri saya, untuk apa sekolah tinggian Bu? Ya boleh, itu gelar akademik harus gitu ya. Tapi jangan pernah bangga manakala Anda nanti sudah menikah terus kemudian tidak berhasil mendidik anak-anak. Istri saya Bu, baru saya suruh keluar kerja baru kemarin, seminggu yang lalu gitu. Karena saya melihat perkembangan anak saya sudah mulai nggak baik. Bilang kembali pada tabiatmu, di rumah lah ngurus anak-anak, saya bilang gitu. Karena ini punya pengaruh psikologis kepada saya, pada suaminya, pada anak-anak juga begitu. Ini bahaya, keretakan rumah tangga rata-rata karena itu. Karena banyak wanita sibuk menjadi wanita karir, WK, wanita karir, sibuk. Apakah wanita tidak boleh kemudian berkarya? Boleh, silakan manfaatkan yang ada, tapi selama tidak meninggalkan kewajibannya apa Bu, kepada suami dan anak-anaknya. Terutama al-madrasatul ula, ini penting sekali Bu. Ada orang lalai, ada apa Ustaz? Negara ini bukan urusan saya, agama ini bukan urusan saya, jangan ya. Allah menitipkan anak kepada panjenengan Bu, pada suami dan jenengan itu sebagai amanah untuk mencetak generasi peradaban yang akan datang nih. Islamnya akan seperti apa wajahnya, akidahnya seperti apa. Ingat, anak itu amanah, nanti akan ditanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan Bu kita bangga mampu membelikan mainan yang mahal, mampu memberikan sekolah yang layak, yang mahal sekalipun, tapi Bu, agamanya rusak, akidahnya tidak baik, tidak mengerti kalimat thayyibah, tidak mengerti tata cara sholat. Ini tanggung jawab siapa? Paling utama siapa? Ibu di rumah, suami bekerja Bu, cari nafkah. Walaupun sama-sama juga punya tanggung jawab loh Bu ya, tapi yang punya kewajiban untuk membina anak-anak di rumah sama istri. Nah terus kemudian kalau wanita sekarang membahasakan ya zamannya emansipasi Ustaz. Oh iya, tuh kita kembalikan pada tempatnya gitu. Boleh wanita, banyak para sahabat dulu wanita juga berkarya itu, tapi kewajiban utama tetap membina suaminya, membina anak-anaknya. Ini penting ya. Ini al-madrasatul ula, ini penting sekali ya. Nah, ini karena apalagi pun zaman sudah berkembang ya, teknologi banyak segala macam ya, akhirnya dicari-cari kesempatan. Saya paham betul antum panjenengan Ibu punya kemampuan, bahkan mungkin kemampuan lebih dari suami gitu.
Tapi seorang wanita tadi Bu, soleha tadi, dan dikategorikan berhasil ini ya di dunia ini, bukan nanti punya gelar yang tinggi. Boleh Bu, itu pendidikan itu juga ilmu yang dengan serap dari ilmu kuliah, sekolah itu juga untuk bina anak-anak nanti, didik anak-anak gitu. Tapi jangan bangga terus kemudian ya ilmu yang jenengan punya itu tidak dimanfaatkan untuk anak-anak jenengan. Ini awas sekali. Ada orang bangga, udahlah saya S3 Ustaz, doktor saya ini, dokter lagi, masa kemudian saya tidak bekerja, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Nah, ini syaitan perkataan semacam ini ya. Ya, ini salah satu indikator ya, monggo ini memang kembali kepada panjenengan semua ya, karena ini hal yang penting juga Bu. Manakala seseorang dikategorikan berhasil itu ya ini menjadi pendidik utama, jadi sekolah pertama ya. Dan ini memang sudah terjadi lah, saya rasa ibu-ibu juga paham betul semua tentang bab ini Bu ya. Itu yang kedua Bu. Setelah tadi indikator pertama, zaujatan mu'tiyatan, istri yang soleha. Kemudian indikator yang kedua adalah al-madrasatul ula, menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Nah ini kalau dua ini sudah berhasil Bu, insya Allah ini bisa bisa sedikit lagi nih masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya sederhana Bu, seorang wanita itu, seorang istri itu Bu ya, khususnya seorang istri saya bicara ya, itu dipermudah oleh Nabi untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah loh Bu, tidak dipersulit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shalat al-mar'atu khamsah, seorang istri yang mengerjakan salat 5 waktunya ya, wa shamat syahra, kemudian menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Tadi sholat 5 waktu, tidak bicara sholat sunnahnya. Kemudian puasa hanya puasa Ramadan. Ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Wahafizat farjaha. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Dan kemudian yang terakhir wa ta'at zaujaha. Kemudian mentaati suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qila laha dukhulul jannah min abwabul jannah syi'ti. Kalau menjaga 4 hal tadi, seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, tidak bicara sholat sunnahnya, kemudian menjaga puasa Ramadannya, tidak bicara puasa sunnahnya, menjaga kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, silakan masuk pintu surga dari manapun yang dia mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita itu paling mudah masuk dalam surga, tapi paling banyak juga nyemplung dalam neraka. Ya karena memang kesalahan-kesalahan terkadang itu Bu, yang dibuat wanita itu memang godaan dunia semua. Dan kita pun Bu, laki-laki yang paling banyak menyebabkan masuk dalam neraka itu juga wanita. Ya, zuyina lisnasi hub syahwat minan nisa. Memang sengaja sama Allah dijadikan indah pandangan bagi kita laki-laki itu 2 hal Bu, wanita dan syahwat dunia. Ini kebanyakan seperti itu. Godaan kita laki-laki wanita Bu. Godaan wanita adalah berhias dirinya, tidak mau taat pada suaminya. Dan ini lebih banyak juga Bu, mudah juga untuk masuk surga, mudah juga untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, ayo, ini sudah banyak jalan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk instan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjaga itu saja tadi ya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yang terakhir Ibu. Ya, setelah tadi pertama adalah zaujatan mu'tiyatan, istri yang soleha. Kemudian yang kedua apa? Al-madrasatul ula, sekolah pertama, pendidik pertama bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang senantiasa menjaga ya. Menjaga apa Bu? Menjaga hubungan baktinya kepada orang tuanya. Nah, ini penting sekali Bu. Karena gini, ada seorang wanita biasa mengkapling-kaplingan Bu. Kalau wanita belum menikah itu jelas bakti utamanya kepada orang tuanya. Ini sudah mutlak Bu ya. Tapi kalau dia sudah menikah, ya bakti utamanya kepada siapa? Pada suaminya. Nah, kebanyakan wanita kalau sudah menikah mengkapling-kaplingan Bu. Oh, itu orang tuamu, bukan orang tua saya. Nah, ini yang tidak boleh Bu. Antum percuma juga sholat 5 waktu, menjaga ibadah pada Allah, taat pada suami, tapi terus kemudian hubungan sama orang tua tidak baik, sama mertua juga tidak baik. Saya punya orang tua Bu ya. Terus saya menikah dengan istri saya, ya saya juga harus menghormati mertua saya sebagaimana istri saya juga menghormati orang tua saya.
Jadi kesolehan itu atau solehannya seorang wanita, berhasilnya seorang wanita itu bukan hanya sebatas menjalankan hak dan kewajiban, tapi bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Nah, ini penting. Kan jelas kalau sebelum menikah ya jelas seorang wanita pada orang tuanya gitu. Tetapi kalau kita mampu menjalankan kewajiban dua-duanya, taat sama suami, menghormati orang tua dan mertua, kenapa tidak kita lakukan? Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kita karena tadi kurangnya din, kurangnya agama, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mengkapling-kapling. Kalau suaminya Bu nanti sudah waktunya gajian bulanan itu sudah dilihat ini pengeluaran untuk orang tuamu berapa. Nah, jangan. Sampai mirisnya kadang seorang suami itu mau beli pulsa pun tidak bisa, Bu. Sampai harus sembunyi-sembunyi. Mau ngasih orang tuanya sembunyi-sembunyi. Ini bukan ciri wanita yang soleha ya, Bu. Bukan seperti itu, Bu. Percuma kita menjadi zaujatan mutiatan, istri yang soleha, menjadi pendidik utama, tapi kemudian hubungan kita dengan orang tua tidak baik. Menikah itu Bu, bukan hanya sebatas saya dan istri saya atau istri saya dan saya, kan gitu. Tapi bagaimana menikah itu menggabungkan dua keluarga, Bu, yang nggak kenal jadi kenal. Ya kalau jenengan sudah menikah, jenengan punya orang tua baru, mertua jenengan. Suaminya jenengan juga begitu punya orang tua baru, siapa? Orang tuanya jenengan. Ya begitulah menikah itu, Bu. Jangan dikapling-kaplingkan. Nah, ini banyak loh terjadi di tengah-tengah kita. Karena apa? Ya itu tadi, karena tidak paham tentang ilmu agama Allah ini. Merasa ya, bukan orang tua saya, ya masa bodoh kan. Jangan. Justru istri yang soleha itu bagaimana membantu suami untuk taat berbakti sama orang tuanya. Walaupun Bu ya suami juga yang baik, ya juga pasti akan mendukung untuk baktinya seorang istri kepada siapa? Kepada orang tuanya. Tidak ada Bu kemudian seorang suami itu melarang, ya membatasi bakti anak kepada orang tuanya, tidak ada Bu. Umumnya sih seperti itu ya. Tapi nggak tahu kalau ada lagi yang memang berbeda gitu ya. Tapi umumnya seperti itu para jamaah sekalian. Dan ini Bu, ini yang tidak kalah penting harus kita pahami ya. Nah, ini biasanya Bu, kalau jenengan mungkin sudah melewati Bu ya. Ya, cobalah ini ilmu ini ditularkan Bu pada anak-anak jenengan, kepada cucu-cucu kan itu ya, nanti yang akan mau menghadapi bahtera rumah tangga. Ini penting sekali Bu. Gitu. Ya apalah Bu artinya kita sukses ini itu dan sebagainya, tapi ternyata kita tidak berhasil. Toh kita tadi di awal saya mukadimah ya Pak, kita ingin dijauhkan sama Allah dari neraka dan masuk dalam surga. Nah indikatornya apa? Ya ini tadi Bu. Kan tadi Nabi sudah mengatakan, wanita cukup jaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ya Bu ya, menjaga kemaluannya, terus kemudian taat sama suaminya, sudah masuk dari pintu surga. Ini ibarat Bu, ini masjid, ini surga, ini ada berapa pintu ini? Kita suruh pilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan mau masuk pintu lewat mana? Isinya dalam semua surga pokoknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enak Bu. Tapi kita wanita kadang mohon maaf masih nawar ini itu dan lain sebagainya. Ya. Nah ini ilmu Bu yang harus nantiasa kita dalami. Dan ini kalau bahasa ini ilmu karton ini terus dalam agama ini masih terus berlaku sampai kapanpun. Semoga apa yang sudah panjenengan lalui, usaha ikhtiar yang jenengan lalui di masa lalu Bu untuk suami panjenengan menjaga rumah tangga itu senantiasa diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jenengan itu semua juga mendapatkan ridho dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Bu yang tidak kalah penting kita semua nanti ini ibu, suami panjenengan, keluarga jenengan semua, anak cucu dan keturunan berkumpul dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu Bu ya. Ya bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau ada ditanyakan atau mau kita diskusikan Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, kira-kira bagaimana cara seorang istri menebus segala kekurangan selama pengabdian diri kepada suami, dan kebetulan suaminya seperti enggak, tapi kadang-kadang kita merasa ya saya dulu itu kayak ada yang kurang ya, saya kadang bikin jaga suami. Nah itu untuk menebus itu bagaimana kalau suami sudah tidak ada? Terima kasih. Salam. Ya. Jadi gini Bu, memang ini pertanyaan yang bagus sekali Bu ya, karena apa namanya mungkin ada di antara kita yang suaminya sudah meninggal kan gitu. Ini juga berlaku bagi
kita Bu, kaum laki-laki ini ya. Kita merujuk dulu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Bahwa setiap anak cucu keturunan Adam dan Hawa itu pasti pernah berbuat salah. Pasti ada lalainya. Lalai untuk pribadinya sendiri, ada lalai untuk orang lain, khilaf pada orang lain. Ada lalai juga khilaf kepada apa? Suami dan istri-istri kita maupun kepada anak-anak kita, gitu ya. Tapi Nabi memberikan gambaran wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu dia sadar kemudian dia istighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan jenengan sekarang menyesali gitu ya. Kemudian merasa bersalah mungkin terhadap suaminya dengan yang sudah tidak ada gitu ya, atau istri yang sudah tidak ada, ya cukup dengan kita pertama apa? Kita menyesalinya. Kemudian apa? Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang dulu semasa kita hidup dengan suami kita masih banyak belum melakukan apa? Ketaatan yang maksimal, ketaatan yang terbaik pada suami kita jenengan. Nah, lantas bagaimana cara menebus ya? Cara terus kemudian istilahnya untuk mengobati kekurangan-kekurangan yang kita berikan kepada suami. Sebetulnya secara rinci Nabi SAW tidak pernah memberikan gambaran gitu ya, tidak pernah memberikan petunjuk. Tapi ayo kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang diberikan ilustrasi oleh Nabi SAW terhadap hal yang umum saja, terhadap orang-orang yang kemudian kita pernah punya salah pada orang itu. Yang pertama adalah kita mendoakannya. Ini yang tidak kalah penting, mendoakannya. Ya, mohon maaf, saya sering membahasakan Bu, kalau kita ditinggal suami meninggal atau istri meninggal, walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua loh ya. Berapa lama sih Bu kita menangisinya? Berapa lama sih kita mendoakannya? Mentok 3 bulan, 5 bulan. Ini kalau yang muda-muda loh Bu ya. Loh, ini fakta Bu. Saya punya saudara juga seperti itu Bu. Ditinggal suaminya, Masya Allah. Sholatnya Bu, kalau jari wong Surabaya, jungkir jempalik Bu. Pagi, siang, sore, malam sholat. Saya kadang bangun sholat malam, sudah bangun duluan Bu. Karena sempat setelah meninggal itu kan tinggal di rumah saya itu ya, untuk menyelesaikan masa idahnya. Terus kemudian mengaji, luar biasa Bu, luar biasa sekali, ibadahnya meningkat gitu. Tapi belum sampai masa idah selesai sudah kenal dengan laki-laki lain. Ada Bu. Wajar, itu manusia, Bu. Saya ngomong gini nanti dipikir saya interest pribadi, enggak, tapi ini fakta terjadi. Makanya tadi saya bilang yang paling utama doakan. Berapa banyak seorang istri, ya saya tidak memungkiri laki-laki juga begitu, biasa laki-laki lebih cepat malah Bu ya. Tapi wanita Bu juga ada seperti itu. Berapa lama sih kita menangis sih? Mohon maaf kalau orang-orang biasa di kampung paling ya sampai 40 hari, 100 hari. Setelah itu ya sudah. Apalagi kalau belum punya anak, wow merdeka Bu, cari yang lain. Jadi ini yang penting sekali Bu, doa. Terkadang memang kita sadarnya di akhir gitu. Oh iya ya, saya baru ingat saya belum maksimal dalam melayani pada suami saya. Melayani dalam menyiapkan pakaiannya, ketaatannya, ya, dan berbagai macam. Maka yang paling penting saat ini bagaimana menebusnya? Ya adalah kita mendoakannya. Walaupun kita juga ada punya kewajiban sebetulnya. Tapi kan kadang kita tuh sebagai seorang istri gitu ya, atau suami merasa kayak saya, suami mungkin. Ya, wallahu alam, siapa dulu saya dulu atau istri saya dipanggil besok. Tapi ya merasa belum mampu menyenangkan, membahagiakannya, walaupun bahagia itu relatif gitu ya. Dengan saya ditaati saja saya sudah senang gitu ya. Jadi memang itu relatif, kembali pada diri kita gitu. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan tadi? Pertama kita mendoakannya. Mendoakan supaya kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Mendoakan supaya salah satu tanda kalau kita sayang cinta pada suami itu mendoakan ya supaya diberikan rahmat, ampunan gitu ya. Itu Bu. Kemudian yang kedua apa? Setelah pertama doa apa Bu? Yang kedua adalah menjaga silaturahim dengan kerabatnya Bu, dengan keluarganya. Ini Bu penyakit di tengah-tengah umat kita. Dah, kalau pasangan kita meninggal, mati, selesai urusan dengan keluarganya. Jangan. Bahasanya kasar Bu. Ngapain itu sudah putus hubungan keluarga sama dia. Jangan. Walaupun pasangan kita sudah meninggal, tapi keluarga dia itu tetap menjadi keluarga kita Bu. Jaga hubungan silaturahim dengannya, berkomunikasi dengan keluarganya. Apalagi kalau musik muda-muda itu orang tuanya masih ada, dijaga komunikasinya.
Kalau sudah punya anak yang muda-muda biasa diputus anaknya, tidak boleh ketemu. Wah, ini juga terjadi Bu, di keluarga saya. Ada. Dia bilang, selesai itu. Jangan. Kalau sudah punya anak itu ya apa-apa ya tetap orang tuanya yang sudah meninggal itu. Tidak ada namanya mantan anak, nggak ada. Mantan istri iya, mantan anak nggak ada. Nah, ini juga penyakit di tengah-tengah kita. Gitu. Wah, udah diputus hubungannya. Jangan. Serta yang ketiga pada jamaah sekalian tidak kalah penting adalah banyak berinfak, banyak bersedekah untuk atas namanya. Ya, ini penting sekali Bu. Ya, suami itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali doa tadi Bu, kecuali infak, sedekah mengatasnamakan beliau, pahala yang mengalir untuk beliau. Itu yang paling penting. Ya, cuma memang kembali Bu, itu godaannya dari kita. Ya, seberapa lama kita mengingat suami? Ya, seberapa lama kita menghargai jasa-jasa suami kan itu. Kadang ada yang sampai ekstrim Bu, sampai ekstrim gini. Dia ditinggal suaminya meninggal, ya dia sudah bersumpah gitu ya, berikrar gitu bahwa saya tidak akan meninggal lagi supaya saya nanti bisa berjumpa dengan suami saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu Bu, gitu ya. Karena memang kalau mohon maaf kalau janda itu hak prerogatifnya Bu, mau nikah lagi atau tidak kan gitu ya, itu hak prerogatifnya itu. Beda kalau dengan gadis itu kalau sudah masuk umurnya harus segera dinikahkan Bu, gitu ya. Tapi kalau janda itu berbeda lagi. Tapi ada yang seperti itu. Jadi itu 3 poin Bu. Jadi pertama kita mendoakan, kemudian kedua kita menjaga silaturahim dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Ini sebagai wujud tanda penghormatan kita, taatan kita kepada suami kita. Dan yang ketiga tadi banyak berinfak, bersedekah atas nama siapa? Atas suami kita. Insya Allah Bu, dengan 3 hal itu sedikit banyak bisa menutupi ya penyesalan kita ataupun kekurangan pelayanan kita terhadap suami kita. Insya Allah. Saya rasa gitu Ibu yang sedikit itu. Ya. Moga ada lagi Bu yang mau ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau tidak cukup, saya akan melanjutkan kajian ini dengan ditutup oleh doa dan Ustaz. Baik, karena sudah tidak ditanyakan, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji ini menambah ilmu dan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan diistiqomahkan kita di atas ilmu, di atas iman dan Islam. Dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang dari 35 hari Bu, kita juga akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semoga umur kita disampaikan berjumpa dengan Ramadan, memaksimalkan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas dinul Islam, menteguhkan hati kita di atas dinul Islam, sehingga manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita mendapat predikat sebagai keadaannya husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.